Assalamualaikum teman-teman, senang bisa bertemu lagi. Oke, hari ini saya akan coba memijahkan ikan tambakang saya yang udah lumayan pada gede-gede. Ini ukurannya udah sekitar 5 jarian lah. Nah, ini tempat pemijahannya. Ini kolam udah saya keringkan. Tapi hari ini udah terisi lagi. Tadi lupa nggak saya videoin sebelumnya. Cuman untuk pemijahan kali ini nggak saya full satu kolam dibikin buat pemijahan ikan tambakangnya. Saya coba sekat menjadi lebih kecil. Nah, ini yang disekat ini rencananya saya akan masukkan indukannya di sini. Ya, dan nanti kalau udah bertelur dan mijah nih, si anakannya bisa keluar dan tidak terganggu oleh indukannya. Nah, ini kondisi kolam sebelum saya isi air ini udah pecah-pecah karena emang lagi musim kemarau, jadi keringnya cepet. Nah, ini lupa saya nggak videoin sebelum diisi airnya, tapi masih kelihatan tuh, lihat bawahnya masih pecah-pecah dan di sini juga sama. Nah, ini baru semalam saya kasih airnya dan nanti airnya juga nggak bakalan full penuh ke atas, cuman segini aja. Oke, nah ini persiapan kolamnya ini udah jadi. Nanti rencananya mau saya masukin bahan-bahan atau media-media yang akan digunakan. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan media daun pepaya kering sebagai media nanti si ikannya bertelur atau bersembunyi. Nah, ini udah saya siapin. Nanti langsung saja kita masukin ke dalam kolam pemijahan ini. Mudah-mudahan pemijahan kali ini berhasil seperti yang udah sebelumnya. Sebetulnya nggak hanya daun pisang aja yang bisa digunakan, kadang bisa menggunakan tanaman air ataupun yang lainnya. Cuman di sini saya udah beberapa kali memijahkan ikan tambakang biar bahannya lebih mudah dan gampang didapat. Saya pakai daun pisang kering ini. Kalau misalkan mau yang basah juga nggak apa-apa, yang baru potong gitu kita masukin nggak apa-apa, bisa juga. Soalnya nanti si telurnya tuh nggak bakalan nempel pada daun pisang ini. Telurnya tuh malah nanti ngapung di atas permukaan air. Jadi daun pisang ini gunanya cuman sebagai apa ya, ikan ngumpet. Nah, dan untuk merangsang si ikan-ikan biar cepat bertelur. Biasanya satu malam ini udah bisa kelihatan hasilnya. Ini udah jadi, nanti langsung kita tinggal masukkan indukannya. Nah, ini indukan yang akan kita pijahkan. Ini ukurannya sekitar 4 jari sampai 5 jari untuk yang paling besar. Untuk ini dia indukannya. Kemudian ada yang paling kecil juga, ini sekitar 3 jarian atau di bawahnya tuh nggak apa-apa. Untuk jumlahnya di sini saya nggak menentukan jantan dan betinanya, cuman masukin aja sekitar 40 ekor langsung dimasukin ya. Nah, ini kondisi kolam setelah 2 hari. Indukannya pada ngumpul di tengah, di sana pada abring-abringan lah istilah Sundanya mah. Nah, ini telur-telur yang sudah dibuahi atau hasil dari pemijahannya. Nah, ini telur-telurnya sebesar ini. Jadi udah saya bilang sebelumnya, si telurnya tuh nggak nempel di media, tapi malah mengapung di atas permukaan air. Nah, ini kenapa bentuk dan kenapa warnanya pada hitam? Ini di dalamnya tuh udah
tumbuh, udah ada embrionya. Jadi tinggal nunggu menetas. Kalau yang belum ada embrionya biasanya warnanya kuning. Nah, ini udah terisi embrionya, udah tumbuh, jadi warnanya udah pada hitam. Nah, perkiraan saya ini sekitar 1 harian lagi netas. Nah, ini banyak banget, lumayan, alhamdulillah. Nah, ini sampel masih ada yang kuning juga. Nah, dia itu belum berkembang, embrionya masih bentuk telur. Nah, daripada ngapung si telurnya tuh nggak nempel di media. Nah, ini banyak banget tuh. Ini bergerak dengan angin ya, bukan digerakin sama air mengalir. Ini karena ada efek anginnya, jadi si permukaan airnya tuh gerak. Rata-rata udah pada hitam ya si telurnya tuh. Nah, ini di pojokan juga masih banyak tuh, masih banyak banget. Nah, sampai ke sana. Nah, ini banyak banget tuh, kalian bisa lihat si telur-telurnya. Sampai ujung sana masih penuh. Kemudian ke pinggir sana juga masih banyak. Alhamdulillah. Nah, ini nanti setelah ikannya netas, si anakannya bakalan keluar dari jaring ini. Jadi si indukan gak mengganggu perkembangan anaknya. Nah, pasti kesini. Rencana nanti indukannya kita angkat. Nah, ini kemudian udah 2 hari nih saya contohin anakan yang udah menetas. Nah, biasanya ada yang di permukaan, ada yang di dalam, di bawah daun. Nah, ini contohnya nih. Tuh, ikannya udah pada netas, udah pada berbentuk ikan, udah bisa berenang juga. Nah, ini contohnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah, berarti budidaya kita sukses.